Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil analisis pengelolaan layanan TI di PT GGI. Anggota dari kelompok B itu sendiri yang beranggotakan Saya, Putri Brilian Febrianti, dengan NRP 16/2019-004. Saya, Sanas Alifia Muhammad dengan NRP 16/2019-005. Saya sendiri, Fahri Muhammad Azhar, dengan NRP 16/2019-011. Saya Istighfar dengan NRP 16/2019-019. Langsung ke pembahasan yang pertama. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan bertujuan untuk mencapai suatu keadaan atau suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Seiring dengan kemajuannya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tersebut, manusia dituntut untuk bekerja secara efektif serta efisien guna mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik, cepat, akurat, dan lebih memuaskan. Karena dengan teknologi informasi dapat membantu pengelolaan data menjadi suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak, terutama untuk kegiatan administratif perusahaan. Nah, PT GGI merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang pemotongan ayam. Dalam operasinya, PT GGI memanfaatkan alat modern untuk produksi karkas ayam dari mulai proses loading ayam hidup, penyembelihan, pembersihan, pemotongan, hingga pengelompokan jenis potongan ayam. Dalam usaha mencapai konsistensi dan rekam jejak atau traceability atau persediaan dan pemasaran karkas ayam yang segar, higienis, dan terjamin kualitasnya di seluruh wilayah Nusantara. PT GGI memiliki rumah potong ayam yang bertipe konveyor dengan kapasitas 500 ekor ayam per jam. Setiap hari proses pemotongan ayam dilakukan dalam 8 jam dengan kapasitas ruangan pendingin hingga 5 ton. Kami membuat value chain model pada PT GGI. Terdapat dua proses, yaitu proses utama serta proses pendukung. Yang pertama yaitu inbound logistik, yaitu menerima ayam dari supplier. Yang kedua yaitu menerima ayam dari PT GGI atau peternakan yang dimiliki PT GGI tersebut. Terus selanjutnya ada operation, yaitu proses loading ayam hidup, penyembelihan, pembersihan, pemotongan, serta pengelompokan jenis potong ayam. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu pengiriman ayam kepada pelanggan. Yang keempat ada marketing and sales, yaitu persediaan dan pemasaran karkas ayam yang segar, higienis, dan terjamin kualitasnya di seluruh wilayah Nusantara. Yang terakhir pada proses utama yaitu ada servis. PT GGI menyediakan layanan pengiriman ayam skala besar dari mulai karkas ayam besar dari mulai karkas ayam bagian dada, paha, sayap, filet dada, paha, kepala, dan hati. Nah, kalau yang barusan itu proses utama. Nah, di sini juga terdapat proses pendukung. Yang pertama ada farm infrastruktur, yaitu pemanfaatan alat modern untuk produksi karkas ayam dari mulai proses loading ayam hidup, penyembelihan, pembersihan, pemotongan, hingga pengelompokan jenis ayam. Untuk human resource-nya, SDM yang memiliki keterampilan khusus di bidang penyembelihan dan pemotongan ayam, SDM yang dapat mengelola operasional tersebut. Untuk teknologi deployment-nya yaitu aplikasi berbasis desktop. Untuk pro-recruitment-nya yaitu pencarian supplier ayam yang sesuai standar dengan PT GGI. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya,
kelompok kami mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT GGI, yaitu belum terintegrasinya data yang dibutuhkan oleh manajer operasional berupa stok yang tersedia di gudang dan stok yang diproduksi hari ini, serta pimpinan harus turun tangan langsung jika ingin mengetahui penjualan setiap bulannya. Masalah yang terjadi jika proses bisnis ini belum menggunakan teknologi yang mumpuni, yaitu yang pertama, kesalahan pada pencatatan data pesanan terhadap data stok, masih menggunakan cara pencatatan secara langsung atau manual tentang data stok di aplikasi yang berbasis desktop. Kemudian, sering terjadi kesalahan saat pengiriman produk seperti jumlah yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, aplikasi berbasis desktop sehingga terbatas hanya dapat diakses melalui komputer yang ada di perusahaan. Kemudian, tidak ada aplikasi atau sistem khusus untuk pimpinan jika ingin mengetahui data penjualan setiap bulannya. Dan yang terakhir, pelanggan masih menggunakan telepon memesan ke PT GGI. Jika tidak diangkat atau dilewatkan, maka pesanan tersebut tidak dapat diproses. Selanjutnya, berikut merupakan proses bisnis selama pada PT GGI. Pada tabel ini berisikan proses bisnis, kemudian keterangan teknologinya. Yang pertama ada proses bisnis pencatatan informasi stok yang tidak menggunakan teknologi. Begitu pula dengan pencatatan total penjualan tidak menggunakan teknologi. Kemudian ada dua proses bisnis yang menggunakan teknologi, yaitu penerimaan order dilakukan melalui telepon, kemudian aplikasi perusahaan berbasis desktop. Selanjutnya, kelompok kami memberikan beberapa usulan, yaitu yang pertama, pencatatan informasi stok menggunakan sistem berbasis ERP yang bertujuan untuk mengintegrasikan data stok yang tersedia. Kemudian, pencatatan total penjualan menggunakan sistem berbasis ERP untuk memudahkan pimpinan mengetahui secara langsung setiap bulannya tentang total penjualan. Kemudian, menggunakan aplikasi untuk penerimaan pesanan untuk memudahkan manajer operasional menerima pesanan dari pelanggan serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan pesanan. Kemudian yang terakhir, aplikasi perusahaan berbasis website, di mana aplikasi ini dapat memuat informasi tentang perusahaan yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada analisis service strategi, yaitu pada customer segment. Yang pertama ada internal customer. Pada segmentasi demografis, proses bisnis PT GGI menargetkan penjualan produk ayam kepada semua kalangan dan jenis kelamin yang memiliki bisnis di bidang kuliner atau sembako yang menggunakan olahan ayam. Pada segmentasi geografis, PT GGI menargetkan pasarnya ke seluruh provinsi di seluruh Indonesia dengan menyediakan layanan berskala besar dari mulai karkas ayam, bagian dada, paha, sayap, pilet dada dan paha, kepala dan hati. Serta pada segmentasi psikologi PT GGI menargetkan pasar kepada para pebisnis yang memerlukan ayam dalam jumlah besar, dan PT GGI juga memprioritaskan kebersihan, kesegaran ayam, dan PT GGI sudah memotong ayam dalam beberapa bagian sehingga para pebisnis bisa langsung menjual kembali tanpa harus memproses ayam tersebut. Yang kedua ada external customer pada PT GGI merupakan pemotongan ayam yang berskala besar. PT GGI memiliki mesin conveyor dengan kapasitas 500 ekor ayam per jam dan memiliki ruangan pendingin berkapasitas 5 ton. Pada segmentasi geografis, proses bisnis PT GGI untuk daerah perkotaan karena daging ayam adalah salah satu sumber protein yang dibutuhkan oleh banyak orang dengan harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan daging sapi. Daging ayam jadi salah satu pilihan di semua kalangan masyarakat.
pada segmentasi demografis menargetkan penjualan untuk semua kalangan dan semua jenis kelamin yang suka mengonsumsi ayam, terutama di kalangan ibu rumah tangga yang sering membuat beberapa olahan ayam. Dan pada segmentasi psikologi proses bisnis, PT GGI adalah menyediakan kebutuhan pasar. Banyak masyarakat yang akan membutuhkan daging ayam untuk menunjang kebutuhan sehari-hari atau untuk dijual kembali. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, daging ayam adalah salah satu sumber protein yang mudah didapatkan. Maka dari itu, kebutuhan pasar akan selalu banyak. Kebanyakan pelanggan menginginkan produk ayam yang bisa langsung diolah, sehingga PT GGI menyediakan produk ayam yang sudah dipotong dalam beberapa bagian. Selanjutnya, di sini adalah tabel kategori layanan. Yang pertama, yaitu layanan website PT GGI, jenis pelanggannya itu eksternal. Pada deskripsi layanannya, website ini yang dapat membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan. Yang kedua, pada layanan website rekapan pemesanan, jenis pelanggannya itu internal atau eksternal, aplikasi yang terintegrasi untuk mempermudah pemimpin perusahaan melihat catatan penjualan secara rutin dan real time. Yang ketiga yaitu ada layanan website pencatatan stok dengan jenis pelanggan internal, aplikasi yang dapat menampilkan stok produk ayam yang tersedia yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang stok produk. Dan yang terakhir, yang keempat, ada layanan aplikasi GGI Express, jenis pelanggannya itu eksternal, aplikasi yang dapat mengatur dan memberikan informasi terkait tentang pengiriman produk kepada pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada PT GGI terdapat beberapa layanan. Ini merupakan salah satu katalog layanannya. Yang pertama ada layanan pemesanan website PT GGI. Service description-nya yaitu sebuah website yang memberikan informasi seputar PT GGI yang dapat diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Dengan fungsi mampu melakukan pemesanan dari pelanggan ke PT GGI serta dapat menerima pesanan yang dilakukan pelanggan. Dengan service type, website yang mampu melakukan pemesanan online. Supporting service, database server, layanan internet, dan maintenance. Business owner-nya adalah PT GGI, service owner-nya adalah PT GGI. Business impact dari layanan ini adalah pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui website PT GGI dengan prioritas high. Ketersediaan layanan ini selama 24 jam 7 hari dengan kapasitas semua pelanggan yang ingin memesan produk dari PT GGI. Tingkat keamanannya menggunakan sistem akun yang didaftarkan dengan alamat email dan kata sandi. Dengan waktu layanan 24 jam 7 hari, dokumen tingkat layanan SLA, eskalasi meningkatkan jumlah pemesanan yang diterima oleh perusahaan, resort, dan capabilities-nya adalah infrastruktur TI, sistem keamanan, database akun. Selanjutnya ini merupakan struktur organisasi dari PT GGI, di mana yang pertama dipimpin oleh direktur yang bertugas untuk mengawasi seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan PT GGI, lalu menyusun, mengkomunikasikan, dan menerapkan visi misi serta dapat menentukan tujuan dari perusahaan. Di bawahnya terdapat manajer operasional yang bertugas untuk mendata dan mengecek stok setiap harinya, menerima pesanan dari pelanggan, mengatur pengiriman pelanggan, memantau proses pemotongan ayam, dan membuat laporan total penjualan setiap bulannya. Lalu di bawahnya terdapat gudang yang dibagi dua, ada karyawan gudang dan karyawan packing. Karyawan gudang memiliki
fungsi seperti membuat laporan keluar masuknya barang setiap hari, menginformasikan stok yang ada, mengontrol seluruh kebutuhan yang ada di gudang, dan melakukan packing pesanan pelanggan. Selanjutnya ada karyawan pemotong yang bertugas sebagai yang bertanggung jawab dalam proses pemotongan ayam. Lalu ada karyawan pengiriman yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman produk kepada pelanggan. Lalu ada karyawan pemilihan IT yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan kepada semua aplikasi perusahaan. Lalu ada karyawan pemeliharaan mesin yang bertugas sebagai pemeliharaan semua mesin yang ada di dalam PT GGI, seperti mesin produksi. Selanjutnya ada diagram Raci yang di dalamnya terdapat beberapa aktivitas dan beberapa peran. Diagram Raci merupakan sebuah perangkat untuk membantu mendefinisikan peran, apa yang dibutuhkan, dan tanggung jawabnya dalam sebuah proses. Di dalamnya terdiri dari responsibility sebagai R, yaitu siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis aktivitas pekerjaan. Lalu accountability, yaitu siapa satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab terhadap kualitas akhir pekerjaan. Lalu ada consultant, siapa yang layak dimintai pendapat, masukan atau sebagai konsultan. Lalu ada informs, siapa orang yang selalu harus diberi informasi perkembangan tentang pelaksanaan dan kualitas sebuah proses. Pada aktivitas pertama terdapat pemesanan, di mana direktur berperan sebagai informat, lalu manajer operasional berperan sebagai responsibility, accountability, konsultan, dan informs. Lalu gudang berperan sebagai informs, karyawan pemotong juga informs, karyawan pengirim informs. Lalu pada aktivitas pemotong, direktur juga sebagai informs, manajer operasional sebagai accountability dan informs, gudang sebagai informs, karyawan pemotong sebagai responsibility dan konsultan, karyawan pengirim sebagai informs. Lalu ada aktivitas pengemasan, terdapat di sana direktur sebagai informs, manajer operasional sebagai accountability dan informs, gudang sebagai informs, karyawan packing sebagai responsibility, dan karyawan pemotong sebagai informs, karyawan pengirim sebagai informs. Pada pemeliharaan IT, direktur sebagai informs, manajer operasional sebagai accountability dan informs, karyawan pengirim sebagai informs, karyawan pemeliharaan IT sebagai responsibility dan konsultan. Lalu ada pemeliharaan mesin, di mana direktur sebagai informs, manajer operasional sebagai accountability dan informs, karyawan pemotongan informs, dan terakhir karyawan pemeliharaan mesin sebagai responsibility dan konsultan. Lalu ada proses pencatatan stok, di mana direktur sebagai informs, manajer operasional sebagai accountability dan informs, karyawan gudang sebagai responsibility dan konsultan, lalu karyawan packing sebagai informs, karyawan pemotong sebagai informs, karyawan pengirim sebagai informs. Terakhir ada aktivitas pencatatan total penjualan, di mana direktur sebagai konsultan dan informs, manajer operasional sebagai responsibility dan accountability. Selanjutnya terdapat kebijakan layanan TI, di mana ada elemen dan deskripsinya. Objektif penggunaan layanan TI. Tujuan dari kebijakan yaitu Departemen IT bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan layanan agar layanan yang disediakan sesuai dengan tujuan dan kapasitas yang telah disediakan oleh Departemen IT. Ruang lingkupnya para pelanggan dan para pengguna TI pada PT GGI. Deskripsinya, pengguna adalah di bagian pemesanan, pencatatan total penjualan, pencatatan stok, dan pengiriman. Kedua, pengelola adalah Departemen IT yang bekerjasama dengan pihak pengembang untuk bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengevaluasian serta perumusan kebijakan. Yang ketiga, ada hak yang didapatkan oleh pengguna, yaitu layanan dapat berjalan dengan baik,
Yang kedua, layanan berisi data dan informasi terbaru. Yang ketiga, pengguna dapat dukungan teknis dari pengelola. Lalu ada komitmen, di mana pengguna layanan memiliki kewajiban untuk mengikuti segala ketentuan yang berlaku pada PTGGI. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi dan data yang sensitif. Yang ketiga, menerima sanksi apabila melanggar ketentuan yang berlaku pada PTGGI. Yang terakhir ada larangan dan sanksi. Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna adalah dilarang melakukan segala macam usaha tindakan yang bertujuan untuk memanipulasi data atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan penggunaan layanan TI. Dilarang melakukan perusakan pada perangkat keras atau lunak yang telah disediakan untuk menunjang suatu layanan TI. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna layanan, sanksi akan dikembalikan kepada manajerial tiap departemen untuk diproses lebih lanjut. Cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.